Halo, Bu. Suaranya belum ada ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siap ini? Malam, insya Allah, Bu. Siap. Ya, oke. Kemarin kita udah bahas tentang uang, ya. Sekarang kita bahas tentang manajemen. Manajemen termasuk salah satu jurusan yang paling banyak diminati dari anak-anak yang ingin masuk fakultas ekonomi biasanya ya. Nah, sebenarnya apa sih manajemen itu gitu kan? Manajemen itu dari manage ya, dari managaire gitu. Artinya dia itu tangan kanan. Jadi artinya itu justru tangan kanan. Dia itu artinya dia ingin mengatur gitu kan. Nah, mengatur apa? Nah, nanti kita lihat apa sih manajemen itu. Kita lihat dari pengertian, tingkatan, alat, fungsi, bidang, dan prinsip dari manajemen. Kita lihat yang pertama. Kalian mau yang tulisannya banyak, tulisannya sedikit? Materinya. Kalau kita lihat buku-buku materi, buku-buku tentang manajemen itu banyak yang mengartikan tentang tentang membahas tentang manajemen ya. Jadi manajemen itu banyak dibahas nih. Secara pengertian kita lihat ini banyak ahli-ahli yang memberikan pengertian tentang manajemen itu dari mulai Henry Fayol, Stoner gitu ya, kemudian ada Mary Parker Follett gitu kan, kemudian pokoknya banyak lah ya, Terry dan lain sebagainya. Nanti banyak teori-teori dari para ahli manajemen ini yang dikombin gitu kan. Jadi oh ya ini apa gitu kan. Nah, itu nanti disatukan. Nah, yang paling banyak bukan paling banyak sih, yang pernah ditanyakan di pengertian manajemen itu dulu satu soal pernah ya. Pengertian manajemen itu adalah yang dari Mary Parker Follett. Jadi yang pertama bahwa manajemen itu dikatakan sebagai seni. Ini dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Berarti apa sih manajemen itu adalah seni menyelesaikan melalui orang lain. Artinya, seni untuk mencapai suatu tujuan itu yang kita selesaikan melalui tangan-tangan orang lain, enggak melalui kita sendiri. Kemudian ada yang menyatakan bahwa manajemen itu sebagai proses ini oleh Stoner gitu ya di antaranya. Jadi ini proses apa? Suatu proses perencanaan. Jadi di dalam manajemen itu ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian gitu ya. Nah, kemudian ada pengkoordinasian gitu kan. Nanti ada pengarahan gitu ya, nanti ada pengkoordinasian dan pengawasan biasanya itu ya dalam mencapai tujuan. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan dalam suatu pengertian manajemen. Jadi, pengertian manajemen itu karena banyak kita singkat dua aja dulu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen, jadi dalam suatu manajemen nanti kita akan mengenal ada beberapa tingkatan. Jadi kalau kita bikin dalam suatu piramid gitu ya, anggaplah ini piramid gitu ya. Ini nanti dibagi 3, nanti yang tertinggi itu adalah top manajemen ya, top manajemen atau manajemen puncak ya ini dia itu adalah manajemen puncak, artinya yang melakukan pengaturan tertinggi. Kemudian nanti yang kedua itu adalah middle manajemen atau manajemen menengah ya. Nah, kemudian nanti yang ketiga ada low manajemen atau manajemen tingkat bawah. Nah, ini untuk tingkatan
manajemennya. Kalau kita lihat yang namanya tingkatan manajemen itu nanti ada beberapa ya sebelum ke nah ini. Nah, kalau dilihat dari fungsinya ya, terus contohnya nanti kita bisa lihat ke sini. Salah ya. Nah, ini. Nah, jadi tingkatan manajemen itu nanti dia melakukan apa saja. Nah, untuk manajemen puncak ini atau top manajemen, dia melakukan perencanaan strategis atau bisa juga disebut sebagai perencanaan jangka panjang. Nah, jadi dia itu melakukan perencanaan jangka panjang di mana yang dia lakukan itu ngapain saja? Penetapan tujuan organisasi, definisi sasaran, kebijakan gitu kan, pedoman serta arah dalam alur organisasi. Contohnya seperti dewan komisaris, dewan direksi gitu ya. Nah, apa bedanya dewan komisaris dengan dewan direksi? Kalau dewan komisaris ini adalah pemilik saham. Jadi pemilik saham terbesar. Jadi kalau apa? Kalau di kalian belum belajar akuntansi ya, lupa. Di akuntansi itu kan pengguna akuntansi itu kan ada dua ya. Ada pengguna akuntansi itu nanti ada dua, ada internal dan eksternal. Internal itu adalah pihak yang berpengaruh dalam kebijakan perusahaan. Nah, yang berpengaruh dalam kebijakan perusahaan itu ini direktur, dewan direksi. Sementara pemilik perusahaan, pemilik saham, walaupun dia pemilik saham, tapi dia termasuknya pihak eksternal dari perusahaan karena dia tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan gitu ya kalau di akuntansi. Nah, jadi dia ini pemilik saham. Kalau dewan direksi ini adalah yang melakukan operasional perusahaan. Jadi yang melakukan operasional perusahaan ini ya direksi ini nanti dia diangkat oleh para komisaris ini. Jadi kalau kita nonton drakor gitu ya atau sinetron kan suka ada wah ini dipecat gitu kan direkturnya sama ketua yayasan atau siapa gitu ya. Nah, itu yang ketua yayasan itu yaitu dia yang masuk dalam dewan komisaris atau pemilik saham perusahaan. Itu kayak gitu. Kedua middle. Dan termasuk middle management itu dia melakukan perencanaan teknis atau perencanaan teknis itu perencanaan menengah ya, jangka menengah. Nah, artinya jangka menengah itu apa? Dia yang mencari lokasi, produk, terus pemakaian anggaran dan lain sebagainya. Contohnya kayak manajer, kepala divisi, kepala departemen, ya kadip gitu kan. Ya kan kepala divisi itu kadip, ini kadep gitu kan. Nah, itu adalah bagian atau contoh dari middle management. Kemudian low. Low itu manajemen tingkat bawah. Dia melakukan kebijakan atau perencanaan operasional. Jadi kalau ini strategis, teknis, ini operasional. Atau dia melakukan kebijakan jangka pendek. Jadi dia itu lebih ke pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan. Nah, maka nanti skillnya yang harus dimiliki oleh perusahaan oleh manajemen itu kalau yang teknis ini kan lebih ke yang ini ya, yang low manajemen. Dia harus secara teknis dia harus lebih menguasai penguasaan alat dan lain sebagainya. Kalau direktur mah nggak bisa menggunakan alat juga nggak apa-apa ya karena dia mah tidak berurusan dengan itu. Maksudnya jadi skill yang terbesarnya. Ini nanti lebih ke human skill-nya gitu ya. Jadi kerjasama dengan orangnya, nah itu dia lebih diutamakan untuk yang top gitu kan. Yang contoh yang low itu kayak kepala seksi, mandor gitu ya. Kemudian yang paling sering kita dengar mungkin supervisor gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau kadang kita dengar juga istilah penyelia. Nah, itu adalah salah satu bagian dari manajemen ya. Itu untuk tingkatan. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu alat. Alat manajemen, alat atau unsur ya, unsur manajemen atau tools ya, disebutnya tools manajemen gitu kan. Nah, apa sih ini tools manajemen ini dikenal dengan istilah 6M. Ini termasuk sering ditanyakan, 6M itu apa saja? Yang pertama M-nya itu adalah man, itu apa? Orang. Kedua adalah money,
uang gitu. Ada orang kumpul semua paling ngobrol gitu ya. Ada uang bisa makan-makan, ngopi gitu ya. Ada material mungkin bisa membuat suatu barang gitu kan. Kemudian nanti dia mencari cara, metode gimana ya barang ini biar bisa lebih berguna gitu kan. Kemudian akhirnya memerlukan alat bantu, dicarilah mesin sampai akhirnya memikirkan bagaimana cara memasarkan barang yang dihasilkan. Itu unsur dalam manajemen. Jadi harus ada orang, uang, material, metode, mesin, dan market. Ada yang ditanya sampai sana? Kalau tidak ada, oh kita ke prinsip dulu ya sekarang, biar ininya gampang. Berikutnya prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu ada 14, ini banyak sih ya, ahli manajemen yang mengatakan tentang prinsip manajemen. Ini sering, enggak sering sih, 2 kali ya, kalau nggak salah sudah 2 kali ditanya tentang prinsip manajemen, terutama prinsip manajemen yang disampaikan oleh Henry Fayol. Jadi tiap orang itu, tiap ahli itu dia menyampaikan, prinsip yang berbeda-beda, cuman yang sering ditanya itu adalah prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama itu ada pembagian kerja. Jadi dalam suatu manajemen harus ada pembagian kerja. Si A kerjanya apa, si B apa, si C apa, si D apa, itu harus jelas. Agar apa? Agar tidak terjadi tumpang tindih kerjaan atau tidak terjadi tumpang tindih perintah gitu. Jadi oh saya kan bagiannya sesapu, berarti nanti tanggung jawab siapa ini sapu gitu kan saya misalkan. Nah, otoritas atau kewenangan. Nah, ini berarti dalam pekerjaan itu apa otoritas yang saya dapatkan? Apakah saya boleh ngapain? Nah, itu nanti ada pertimbangannya. Kemudian disiplin. Disiplin itu artinya dalam melakukan kegiatan itu harus semua disiplin. Kan karena nanti ada tata tertibnya, ini ada tata tertibnya ya. Nah, maka kalau terjadi ketidakdisiplinan, maka nanti bisa kacau dalam satu manajemen. Kesatuan perintah, siapa nih yang memerintah gitu kan? Harus ada satu orang yang jadi leadernya. Kemudian kesatuan arah harus sama, jadi jangan satu ingin ke kiri, satu ingin ke kanan. Kemudian dalam manajemen juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi jangan aduh saya nggak bisa kerja kelompok nih, mau tidur misalkan, nah mau nonton drakor, nah itu nggak boleh ya. Terus pemberian upah, numerasi kan upah itu ya. Jadi dalam pemberian upah itu penting juga karena tidak adalah orang yang sekarang itu dalam satu manajemen itu bekerja yang dengan sukarela gitu ya, pasti ada unsur upahnya. Maka kalau upahnya lebih besar, maka orang itu dedikasinya akan bisa lebih tinggi gitu ya atau loyalitas. Nah, pemusatan atau sentralisasi. Artinya ada pusat perintahnya dari mana. Tadi ini berhubungan dengan kesatuan arah. Jenjang jabatan. Nah, satu tingkatan manajemen yang bagus, dia mempunyai jenjang jabatan. Jadi jangan sampai orang itu dia di tingkat itu terus gitu kan. Jadi dia misalkan oh tiap 5 tahun sekali dia naik tingkat. Ya setidaknya naik gaji lah gitu kan. Atau nanti dia misalkan ada peluang ada apa jadi baru misalkan. Nah, itu bisa gitu kan ya untuk jenjang jabatan. Kemudian tadi tata tertib ya untuk mengatur kesamaan, artinya semua orang dalam satu manajemen itu punya hak dan posisi yang sama. Kestabilan staf, jangan sampai orangnya diganti-ganti, misalkan minggu ini kelompoknya ini, minggu depan ganti lagi kelompoknya nanti, oh, kan jadi nggak beres-beres kerjaannya, gitu ya. Inisiatif, tiap orang yang terlibat dalam satu manajemen itu boleh memikirkan inisiatif sendiri untuk mengembangkan atau mencapai tujuan bersama. Semangat kops. Jadi jangan sampai oh misalkan saya kerja di SSC tapi saya menjelek-jelekan SSC. Oh SSC mah begini begini begini. Saya misalkan malah muji-muji bimbel lain misalkan. Nah, itu tidak boleh ya. Berarti saya tidak punya semangat kops atau kebanggaan pada alma mater lah istilahnya kalau kalian sekolah. Itu untuk prinsip. Berikutnya salah. Kita lihat materi berikutnya adalah fungsi ya. Fungsi manajemen itu nanti fungsi utamanya itu ada banyak. Fungsi itu juga sama ya. Banyak ini ahli-ahli yang menyatakan tentang fungsi manajemen itu. Artinya fungsi manajemen itu adalah manajemen itu berfungsi sebagai apa gitu ya. Nah, fungsi manajemen yang utama itu biasanya ada 4 yang utama ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, organisasian.
Kemudian yang ketiga fungsi penggerakan. Kemudian nanti fungsi pengawasan. Nah, ini fungsi yang utamanya. Kadang nanti untuk ahli yang berbeda juga menerapkan fungsi yang berbeda. Perencanaan biasanya dikenal dengan planning, pengorganisasian dikenal dengan organizing gitu ya. Penggerakan dengan actuating, kemudian pengawasan dengan controlling. Nah, nanti kita bisa lihat pendapat-pendapat ahli untuk fungsi ini ya. Ini sering keluar, jadi saya kasih beberapa yang seringnya. Nah ini, jadi fungsi manajemen menurut beberapa ahli. Yang sering keluar itu adalah dari Terry, ya George Terry. George Robert Terry ya, biasanya kenalnya JR Terry gitu kan. Nah, ini dia planning, organizing, actuating, controlling. Maka ini dikenal dengan istilah POAC, POAC. Itu dalam manajemen. Yang kedua adalah Henry Fayol. Henry Fayol itu POMCC. Planning, organizing, motivating, coordinating, dan controlling. Kemudian Luther Gulick biasanya dikenalnya dengan POS DCRB. Paling panjang dia ya. Maksudnya sering ditanya dan panjang. POS DCRB, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting gitu ya. Nah, terus Sondang Siagian. Nah, ini POMC. Kalau tadi Henry Fayol CC, ini POMC. Terus kalau Donald itu POS DC gitu ya, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Newman ini sebenarnya kalau kesini-sini sih udah jarang ya, yang sering itu 4 ini gitu ya. Terry, Fayol, Luther Gulick, dan Sondang Siagian ya, SP Siagian. Nah, itu untuk fungsi manajemen. Sekarang kita lihat apa sih fungsi manajemen itu, terus apa yang dilakukan gitu ya. Apa saja yang dilakukan di dalam fungsi manajemen tersebut. Kita lihat yang pertama adalah dari fungsi perencanaan. Dalam perencanaan itu adalah menentukan tujuan perusahaan jangka pendek, jangka panjang, atau menentukan visi misi perusahaan yang kita inginkan atau tujuan dari perusahaan. Kemudian merumuskan prosedur dan kebijakan, melakukan peninjauan secara periodik untuk mengetahui perubahan, kemudian mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan. Jadi di rencana itu udah ada plan A, plan B ya kan, kalian pasti sudah sering dengar ya, plan A oh gagal, nanti ada plan B, nanti ada plan C, plan D. Jadi udah dirancang ini plan A-nya kayak gini gini gini. Oh nanti kalau ada hambatan ini kita pakai plan B gini 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 nih. Nanti kalau ada hambatan lagi nanti kita pakai plan C. Jadi apapun nanti ada plan-plannya. Contohnya kayak kalian nih. Oh saya mau kuliah nih. Nah, itu kan rencana nih, mau kemana tujuan jangka pendeknya. Oh, saya mau ke Unpad, Bu, ke sini-sini nih. Saya mau ke UI, Bu, ke sini-sini gitu kan. Nah, kemudian merumuskan prosedurnya gimana nih caranya, kira-kira nanti ujiannya kapan, ujian apa saja yang bisa kalian ikuti. Oh, misalkan, oh saya bisa SNMPTN, bisa UTBK, bisa ujian mandiri, misalkan. Oke, bikin ujian pakai SNMPTN berarti rapotnya harus bagus, UTBK berarti ujiannya harus lulus. Nanti kan kalau ujian mandiri berarti harus apa yang dilakukan. Nah, itu udah kalian rancang gitu sebelumnya. Kemudian nanti kan ya ini nih peninjauan secara periodik mengetahui perubahan itu artinya dia apa nih yang berubah. Oh aturannya kan kadang berubah ya. Oh UTBK-nya kadang maju kadang mundur, terus aturannya nanti berubah, nanti sistemnya kayak gimana berubah. Nah itu udah antisipasi, tapi kan pada dasarnya pada intinya kalian tetap harus belajar mempersiapkan apa materi-materi yang akan di UTBK kan. Misalkan kalau kalian misalkan peluang di SNPTN-nya kecil berarti ya udah deh saya di UTBK gitu kan. Atau kalian bikin lagi ya. Nah itu kan plan A kalau kalian ingin ke negeri. Sekarang plan B-nya ya udah deh saya siapin juga swastanya mana yang kalian inginkan. Misalkan, oh saya ingin ke sini, 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 sini. Nah itu adalah di perencanaan. Saya misalkan mau ke swastanya ke ya ini. Kapan ini pendaftarannya? Kalian boleh googling dari sekarang gitu kan. Biasanya swasta itu ada yang dari lebih awal ya pendaftarannya misalkan. Nah, syarat-syaratnya kalian mau jurusan apa dan lain sebagainya. Itu dari segi perencanaan ya. Nah, ini merumuskan prosedur dan kebijakan. Ini prosedur dan kebijakan yang dilakukan itu harus bisa menjawab pertanyaan 5W1H.
What, apa, di mana, siapa, gitu ya. Kenapa, gitu kan. What, when, where, who, why. Apalagi satu lagi. Apa, di mana, kapan. Oh, di mana ya? Where, dan akhirnya how. Nah, sama kalian juga tinggal menentukan mau jurusan apa, kapan, ya, kapan kan, siapa, saya, kenapa, misalkan, oh saya mau jurusan akuntansi, di mana UI, siapa, saya, kenapa mau ke akuntansi, seneng we akuntansi, di mana tadi ya UI, tadi kan when, kapan ya, sekarang when. Nah ini kan pertanyaan besarnya adalah how, bagaimana mencapainya, nah itu yang harus kalian pikirkan. Silakan mulai dari sekarang merancang perencanaannya ya. Nah, kemudian nanti apa saja nih yang harus kita lakukan dalam perencanaan. Lihat, 4 aktivitas kepotong. Bentar, ulangi lagi. Nah, 4 macam aktivitas yang dilakukan dalam fungsi perencanaan. Menetapkan visi misi tadi ya, kemudian menentukan cara yang akan dilakukan, kemudian menyusun sumber daya apa saja, terakhir menentukan standar sukses. Nah, standar suksesnya, oh ya udah, saya kalau masuk ke UI berarti saya sukses dan lain sebagainya. Itu ya. Itu untuk perencanaan. Nah, ini yang suka ditanya lagi adalah manfaat perencanaan ya kalau nggak salah. Ini banyak sih tulisannya, saya singkat-singkat aja ya. Nah, manfaat membuat perencanaan. Manfaat perencanaan itu menyelaraskan antar unit divisi. Nah, ini agar bisa bekerja sama tadi ya menyelaraskan pada saat pelaksanaan serta pengorganisasian, meminimalisir kesalahan, kalian salah merencanakan berarti merencanakan salah. Kemudian agar pengawasan lebih mudah dilakukan. Berarti kan nanti kalau prosedurnya SOP ya, standar operasional. Nah, standar operasional prosedur. Nah, ini nanti kan kita lihat ini gimana nih caranya gitu kan melakukannya. Nah, jadi ada step-stepnya. Maka nanti kita tahu kesalahan-kesalahannya di mana dan ini agar bisa mudah melakukan penilaian. Itu fungsi dari perencanaan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, terusin. Sekarang ke organizing atau pengorganisasian. Apa yang dilakukan dalam pengorganisasian ini adalah dia mengatur segala sumber daya ya. Jadi kata kunci dari pengorganisasian itu adalah mendelegasikan wewenang. Jadi kita harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, the right man on the right place gitu ya. Nah, kegiatan menentukan aktivitas perlu dilakukan secara spesifik, terus membagi tugas gitu kan agar sesuai dengan peran dan fungsinya secara maksimal. Tujuannya atau hal yang perlu dilakukan adalah menyusun gitu ya, menyusun penggunaan sumber daya, menetapkan garis struktur organisasi, merekrut karyawan dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian penempatan tenaga kerja dalam posisi yang tepat dan pas. Itu adalah aktivitas yang dilakukan dalam pengorganisasian ya. Nah, sekarang manfaatnya. Manfaat dalam pengorganisasian itu untuk apa? Nah, pengorganisasian itu untuk pembagian tugas ya agar lebih efektif, kemudian menciptakan spesialisasi, kemudian agar tiap anggota itu tidak bingung atau tahu ya job desk-nya dia apa nih, apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Nah, kemudian ini sering ya, berarti ini harus semua. Oke. Semua aja deh, enggak apa-apa. Nah, ini termasuk sering pertanyaan tentang struktur. Tadi kan di manfaat itu di manfaat di mana tadi? Nah, ini di aktivitas ya. Dia menetapkan dengan jelas garis struktur organisasi. Nah, bentuk organisasi atau struktur organisasi yang suka dilakukan oleh perusahaan itu nanti ada beberapa. Di antaranya pertama adalah organisasi garis. Jadi organisasi garis itu sederhananya gini, kalau itu ada X, kemudian nanti dia ada A, B,
C, kemudian misalkan B ada karyawannya 1, 2, 3. Maka ini sudah jelas bahwa 1, 2, 3 itu bertanggung jawab pada B bertanggung jawab pada X. Jadi 1, 2, 3 itu tidak usah mau diperintah oleh A dan C. Jadi tanggung jawab jelas, perintah jelas gitu ya kan, perintah dari B untuk 1, 2, 3, 1, 2, 3 bertanggung jawab kepada B gitu ya. Nah, ini kebaikannya. Nah, ini yang sering ditanya itu adalah berkaitan dengan kebaikan dan kelemahan dalam organisasi ya. Yang pertama, kesatuan komando terjamin karena pimpinan berada satu orang, pengambilan keputusan tepat, prinsip the right man on the right place-nya mudah diterapkan, kemampuan dan sifat karyawan diketahui, terdapat rasa kekeluargaan. Negatifnya apa? Nanti maju mundurnya di tangan satu orang, kemudian pimpinan akan bertindak otoriter, kemudian kesempatan berkarir terbatas gitu ya. Jadi kalau misalkan saya dari 1, 2, 3 susah nih jadi X karena kehambat oleh ABC, misalkan kayak gitu. Atau nanti saya itu bersaing dengan orang lain yang ada di bawah A atau yang di bawah C, misalkan ya. Itu untuk struktur organisasi garis. Nah, sekarang gimana kalau struktur organisasinya fungsional atau matriks? Ini contohnya rada ini ya. Nah, itu yang tadi garis, sekarang yang matriks. Nah, kalau yang matriks itu bentuknya gini, ini misalkan X, ini gini ya. Gampangnya ya, misalkan ini nanti ada A, B, C. Nah, kemudian ini di bawahnya nanti ada 1, 2, 3. Nah, 1 itu bisa dibawahi oleh A, bisa oleh A itu bisa membawahi 1, 2, 3, atau bisa juga B itu membawahi 1, 2, 3, C juga sama, dia bisa membawahi 1, 2, 3. Nah, itu seperti itu. Jadi dia itu kemana-mana gitu kan. Jadi misalkan kalau dalam perusahaan itu misalkan ini adalah yang bikin baju, ini yang bikin celana, ini yang bikin topi, misalkan ini tukang potong gitu ya, ini tukang jahit gitu kan, ini tukang QC-nya. Nah, maka kalau lagi ada order baju, celana atau topi kan si satu ini dia menerima perintah dari banyak orang, dari ABC gitu ya. Nah, itu struktur sederhananya seperti itu. Nah, ciri utama, kelemahan, dan kelebihannya bisa kita lihat ini di sini. Nah, terdapat pemisahan yang tegas dalam pemberian tugas. Berarti tadi kan yang jahit terus gitu kan. Pelaksanaan tugas tidak memerlukan banyak koordinasi, kemudian pembagian didasarkan atas spesialisasi, kemudian direktur bisa berwenang membawahi, tidak usah membawahi atasannya. Kemudian kebaikannya, tugas karyawan dibagi secara tegas, kemudian karena ada spesialisasi jadi lebih cepat gitu kan ya. Terus misalkan koordinasi antara sesama tukang jahit ya, misalkan tukang jahit. Ya misalkan ini kan yang tukang jahitnya banyak nih, berarti nanti dia bisa koordinasikan sesama bagian gitu kan. Kemudian kebaikannya itu pimpinannya itu bisa jelas lah perintahnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kelemahannya sulit mengadakan mutasi. Jadi yang tukang jahit kan susah dipindahin ke tukang potong gitu ya. Kemudian koordinasi menyeluruh sulit. Misalkan yang tukang jahit kan cara kerjanya beda dengan tukang potong. Dia baru bisa jahit kalau tukang potongnya udah jadi, gitu kan. Kalau belum dipotong bahannya kan dia nggak bisa kerja yang tukang jahit. Nah, itu kan seperti itu. Jadi dia harus penunggu gitu kan, koordinasinya harus benar-benar. Jadi sesama tukang. Kalau dari potongnya lama berarti kejahitnya juga nanti lama, QC-nya juga lama. Berarti kan dia nunggu prosesnya gitu. Karena perbedaan tugas biasanya terjadi pengkotak-kotakan. Berarti nanti dia itu bisa jadi saling, kamu sih motongnya lama jadi aku jahitnya telat misalkan. Nah, itu kan bisa saling menyalahkan gitu ya. Nah, itu diantaranya kelemahannya. Nah, sekarang ini, waduh ini panjang banget ya. Kita lihat, adalah tulis semua aja lah ya. Nah, biar bisa dibaca sama kalian. Nah, organisasi garis dan staf yang berikutnya. Bentuk organisasi yang memberi wewenang kepada pimpinan untuk memberi komando kepada bawahan. Dalam hal ini pimpinannya dibantu oleh staf.
bentuk organisasi ini cocok untuk apa ya, perusahaan yang besar organisasinya, terus bidang tugasnya banyak. Nah, kemudian nanti pembagian hierarki personil organisasinya itu dibagi 3, ada pimpinan, ada staf, dan ada pelaksana gitu ya. Pimpinan bertugas mengendalikan organisasi, stafnya membantu pimpinan, pelaksananya adalah yang menjalankan kegiatan operasional. Nanti kalau organisasinya besar nanti dibagi lagi gitu ya, stafnya dibagi lagi gitu kan. Nah, ini nanti bentuk organisasinya. Nah, ini kayak gini. Untuk organisasinya itu dia ada direktur staf, nanti manajer keuangan ada staf gitu ya sebagai ininya apa? Sebagai pembantu pimpinannya gitu kan. Nah, kebaikannya apa? Dapat digunakan oleh organisasi yang besar dan rumit, pembagian tugas jelas antara pimpinan, staf dan pelaksana, dapat mengarah pada spesialisasi, kemudian the right man-nya mudah dilaksanakan, kemudian keputusan lebih rasional karena pimpinan itu mendapat nasihat dari ahli, kemudian koordinasi juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kurang solidaritasnya karena antar individu tidak begitu saling mengenal, kemudian juga pelaksana kadang bingung membedakan mana antara nasihat dan perintah sehingga dalam organisasi yang besar kadang ada staf yang menerima kewenangan memerintah. Jadi si staf ini kadang dia memerintah juga ke sini gitu ya. Jadi kan harusnya staf itu hanya menasehati pimpinannya gitu kan. Nah, kadang dia bisa memerintah kalau organisasinya sudah cukup besar. Itu untuk organizing ya. Jadi bentuk organisasi tergantung dari perusahaannya. Dia ingin ngambil organisasi yang apa. Masing-masing organisasi bentuk organisasi ada kelemahan dan kelebihannya. Berikutnya adalah fungsi yang berikutnya adalah staffing ya. Staffing ini artinya meliputi fungsi perencanaan, kemudian bila tenaga kerja kurang itu harus rekrutmen, terus seleksi dan lain sebagainya. Kemudian pengarahan. Jadi kalau di soal nanti misalkan melakukan seleksi, melakukan pokoknya seleksi karyawan lah ya, melakukan seleksi karyawan itu dia masuk ke bagian apa? Dia bisa masuk ke organizing atau ke staffing. Kalau misalkan di pilihan itu ada staffing, kita milihnya staffing. Tapi kalau di pilihan tidak ada staffing, berarti kita milihnya ke organizing. Karena sering soal itu kayak gitu kan. Jadi suatu perusahaan sedang melakukan seleksi penerimaan karyawan, maka sedang melakukan fungsi apa gitu kan, staffing atau organizing. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau ada staffing kita pilihnya staffing dulu yang pertama, kalau tidak ada baru kita ke organizing. Itu ya. Berikutnya pengarahan. Pengarahan itu adalah kemampuan menggunakan kekuasaan dengan efektif dan tanggung jawab, kemudian memahami setiap manusia itu mempunyai motivasi dan situasi yang berbeda. Jadi misalkan gini, kerja nih di suatu perusahaan, orangnya kan beda-beda ya. Nah, dia kan punya motivasi dan situasi yang berbeda tiap orang itu. Pasti nanti semangat kerjanya akan berbeda gitu kan. Kemudian juga dalam pengarahan itu harus bisa memberikan menciptakan inspirasi dan kondisi yang positif atau kondusif ya. Nah, kemudian nanti aktivitas yang dilakukan dalam pengarahan. Aktivitas yang dilakukan dalam pengarahan itu yang pertama adalah menerapkan dan mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, serta motivasi kepada para pekerja. Supaya para pekerja itu bisa bekerja dengan nyaman, baik, dan tentunya maksimal. Sehingga para pekerja itu mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian dia memberikan tugas gitu kan secara rutin karena kan dia memberikan pengarahan ya assessment gitu kan. Kemudian menjelaskan tentang kebijakan yang telah dilakukan atau ditetapkan. Itu untuk pengarahan. Berikutnya untuk pelaksanaan, fungsi berikutnya. Fungsi pelaksanaan, nah ini nanti adalah sebuah manajemen harus bisa menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus pimpinan organisasi harus dapat memberi motivasi sehingga setiap orang mau bekerja sama dengan orang lain ya. Nah, sekarang menurut Maslow
orang baru mau diarahkan atau mau digerakkan bila beberapa kebutuhannya sudah terpenuhi. Kebutuhan apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisik. Kalau fisiologis, contohnya kebutuhan sandang, pangan, papan. Kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Jadi orang yang bekerja itu pertama pikirannya bahwa saya kalau bekerja di sini terpenuhi enggak kebutuhan fisik saya? Ini berkaitan dengan upah ya, misalkan upahnya sekian, nanti kira-kira kebutuhan saya terpenuhi enggak? Terus keamanan dan keselamatan, saya di sini bisa selamat nggak atau aman nggak kalau kerja di sini? Kemudian dia ingin kebutuhan sosialnya terpenuhi, yang dapat diterima lingkungan, ingin dihargai, punya kesempatan untuk maju dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan harga diri atau bisa mengembangkan dirinya. Apakah dia bisa mengembangkan diri kalau kerja di situ atau seumur-umur dia kerjanya hanya bagian itu aja terus ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dia mampu mengembangkan bakat dan cita-citanya bila dia bekerja di situ. Nah, dari bentuk penggerakan ini atau pelaksanaan, nanti kita akan tahu ada 3 gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter, demokratis, atau bebas. Gimana yang otoriter? Itu pemimpin yang keputusannya itu pimpinan yang mengambil keputusan itu tanpa melibatkan bawahan. Jadi dia tidak meminta masukan lagi, pokoknya jebret-jebret aja gitu ya. Nah, kalau yang demokratis, dia itu meminta pendapat dulu dari bawahannya. Gimana nih pendapatnya? Nah, jadi nanti dalam pengambilan keputusan itu dia mengakomodasi pendapat dari bawahannya. Nah, kalau yang bebas itu dia semua keputusan itu tergantung dari keputusan atau proses pengambilan keputusan dari bawahan. Kalau bawahannya ingin ke sini ya udah mengikuti gitu ya. Jadi pimpinan itu hanya tinggal mengarahkan gitu. Itu untuk pelaksanaan. Terakhir dari fungsi itu ada fungsi pengawasan. Pengawasan itu ngapain? Itu menentukan standar, memonitor kerja, membandingkan hasil dengan standar gitu ya. Nah, aktivitas yang dilakukan itu adalah melakukan evaluasi, kemudian jika ada penyimpangan melakukan koreksi, dan jika ada masalah harus memberikan alternatif solusi ya. Tadi kan di awal itu kita sudah melakukan perencanaan ya, rencananya seperti apa. Nah, nanti di akhir itu dilihat apakah antara hasil akhir dengan rencana itu sesuai atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada hasilnya kan nanti kita bisa evaluasi kan. Jadi hasilnya sesuai atau tidak. Nah, makanya tadi kan di awal di perencanaan itu kita bikin standar atau indikator yang telah disepakati untuk targetan pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Itu untuk aktivitas ya. Ya. Berikutnya adalah yang harus dilakukan di dalam suatu proses pengevaluasian pengawasan ya, itu apa saja? Pertama adalah routing atau jalur. Nah, jadi apa ya? Dia itu harus bisa menentukan step by step-nya. Jadi kalau misalkan ini step 1 dari step 1, step 2, step 3. Nah, jadi dia meminimalisir kesalahan. Jadi sebelum nyampe step, misalkan ada 10 step nih, sebelum sampai 10 step, nanti kalau di step 1 udah ada kesalahan, ya udah kita benerin dulu di step 1. Nanti baru kita lanjut ke step 2 kalau step 1-nya sudah beres, misalkan gitu. Yang kedua adalah scheduling ya. Scheduling itu atau penjadwalan. Nah, pimpinan itu harus bisa menetapkan deadline waktu yang masuk akal. Jadi, misalkan nih kita memproduksi suatu barang, mau dihitung berapa lama gitu kan barang ini, kira-kira bisa diproduksi berapa lama. Jadi itu harus sesuai dengan deadline yang masuk akal. Jadi jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Sehingga waktu untuk pengerjaan itu bisa dilakukan secara efektif. Jadi kan harus ada penghitungannya ya gitu kan. Jadi kalau misalkan deadline-nya terlalu cepat kan karyawan juga stres gitu. Wah, ini deadline-nya besok harus beres ya kan. Kalian juga sama kan kalau disuruh ngerjain PR misalkan ya. Ini PR-nya banyak, terus tiba-tiba harus dikerjakan sampai jam sekian ditunggu. Nah, itu kan. Nah, kemudian ini perintah untuk pelaksanaan. Pengawasan berupa perintah dari atasan itu agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
Kemudian agar tidak ada pihak yang apa ya menggantung gitu kan. Jadi ayo cepat laksanakan sekarang nanti apa ininya apa yang harus dilakukannya sudah ada kan tadi SOP routingnya ya kah. Kemudian follow up itu tindak lanjut. Nah, bila misalkan pimpinan itu menemukan kesalahan harus dicarikan solusi dan bila apa tidak hanya harus juga bisa memberikan solusi konkret atau misalkan dia juga bisa memberikan reward gitu ya kalau misalkan bagus atau misalkan kesalahannya misalkan fatal bisa memberikan punishment atau kalau misalkan kesalahannya emang bukan kesalahan pribadi ya gitu kan maka harus dicari solusi konkretnya gitu agar dari masalahan yang terjadi itu bisa memberikan petunjuk dan tindak lanjut yang harus ini kan yang harus dilakukan oleh apa olehnya adalah memfokuskan pemikirannya pada hasil yang dicapai, bukan pada interaksi karyawan dan manajemen waktu itu adalah apa ya, dia itu usahanya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Sampai sini dulu, nanti kita istirahat, kita lanjutkan 16.05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen. Sekarang kita lanjutkan ke mana? Kita lanjutkan ke bidang manajemen. Nah, ini untuk nanti kalian yang akan masuk jurusan manajemen ya, ini ada beberapa bidang-bidang dalam apa? Dalam jurusan manajemen itu atau di manajemen itu ada beberapa bidang. Yang pertama adalah manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, personalia, dan manajemen administrasi. Nah, apakah manajemen produksi itu? Kita lihat. Manajemen produksi berarti adalah manajemen yang bertanggung jawab terhadap produksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Apakah itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang gitu ya. Nah, kita lihat manajemen produksi itu dia ngapain? Dia itu adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial seperti tadi kan, planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap sistem-sistem produksi dengan tujuan agar produksi itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, hal yang ada di dalam manajemen produksi itu nanti ada dua ya, rendal prod. Jadi ada perencanaan dan pengendalian rendal ya. Rendal itu perencanaan dan pengendalian. Nah, ketika merancang sistem produksi yang harus dipertimbangkan itu produk apa yang akan dibikin, volume produksinya, prosesnya bagaimana, lokasi dan tata letak serta rancangan pekerjaannya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pengendalian sistem produksi. Nah, pengendalian sistem produksi itu nanti ada dua, ada dalam pengendalian mutu, ada manajemen persediaan. Jadi ini nanti bahan baku yang bermutu, penggunaan teknologinya, kemudian penetapan tanggal berlakunya produk, ini terhadap mutu ya, terus pengepakannya bagaimana, kemudian juga menghitung persediaan barangnya gitu kan, itu bagaimana, itu dilakukan di manajemen produksi ya. Jadi manajemen produksi itu kalau misalkan kita lihat manajemen produksi itu bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, itu bisa kita lihat di sini. Dia itu harus memperhatikan pertama kepuasan pelanggan. Berarti dia harus bikin produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat puas terhadap produk itu. Berarti dia harus bikin produk sebagus mungkin gitu kan.
Nah, tapi di satu sisi dia juga harus memperhatikan aspek jumlah tenaga kerjanya mampu nggak membuat produk itu, kemudian mesin dan bahan-bahannya tersedia tidak untuk membuat produk tersebut. Nah, kalau misalkan kepuasan pelanggannya tinggi, maka kan pendapatan perusahaan tinggi. Tapi sama juga dia harus memperhatikan kalau jumlah SDM yang digunakan, mesin dan lain sebagainya yang bagus semua berarti pengeluaran perusahaan tinggi, maka dia harus bisa membandingkan antara pengeluaran yang harus dia keluarkan dengan nanti pendapatan yang akan diperoleh dari hasil suatu proses produksi. Maka nanti akan mempengaruhi laba perusahaan. Kan selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu laba. Kalau labanya tinggi, maka nilai atau harta perusahaan itu akan meningkat. Itu seperti itu ya. Hubungannya dalam manajemen produksi dengan nilai keuangan dengan laba perusahaan dan nilai perusahaan. Berikutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan berarti yang mengatur keuangan. Dia itu melakukan aktivitas apa manajemen keuangan? Yaitu menyediakan segala kebutuhan finansial baik yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, hal yang dilakukan atau yang terkait dengan manajemen keuangan yang pertama adalah sumber dana. Jadi sumber dananya untuk apa, kemudian penggunaan dananya untuk apa, dan pengawasan penggunaan dana. Sumber dana itu dananya bisa dari dalam atau dari luar. Kalau dari dalam itu dari mana? Apakah dari laba ditahan atau menjual saham? Kalau dari luar perusahaan itu dari mana? Apakah dari pasar modal gitu ya, apa pinjaman atau sumber lainnya. Terus penggunaannya untuk apa? Misalkan untuk penanaman modal jangka pendek, misalkan beli tabungan atau beli surat berharga, atau misalkan penanaman modal jangka panjang. Misalkan untuk pembangunan gedung dan lain sebagainya. Terus pengawasan dana. Jadi dalam penggunaan dana itu harus disertai dengan pola pengawasan agar efisiensi dan efektivitas penggunaan dananya juga terjaga ya. Manajemen keuangan berarti kegiatannya apa? Perencanaan keuangan, akuntansi, tadi ya pencatatan, analisis nanti keuangan dan akuntansi manajemen serta penganggaran dalam proses pencapaian tujuan perusahaan ya. Berikutnya adalah manajemen pemasaran atau marketing ya. Apa saja yang dilakukan di manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penciptaan dan penyerahan barang ya. Nah, hal yang dilakukan dalam manajemen pemasaran itu nanti ada riset pasar, segmentasi pasar, dan bauran pemasaran. Nah, tentang bauran pemasaran ini termasuk yang sering ditanyakan, apa sih yang dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix? Nah, marketing mix itu dikenal dengan istilah 4P. Kalau tadi 6M, sekarang 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Mungkin produknya sama, tapi dia akan dijual dengan harga yang berbeda bila tempat penjualan atau promosinya dilakukan dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan manajemen pemasaran juga harus memperhatikan kepuasan pelanggan atau istilahnya itu purna jual ya. Artinya harus kegiatan kepuasan pelanggan itu baik dari segi mutu barang, kemudian kemudahan mendapatkan barang dan pelayanan purna jual dalam suatu penyampaian barang yang diproduksi. Berikutnya adalah bidang manajemen personalia atau kita sering dengarnya HRD ya atau SDM. Nah, ini adalah dia yang melakukan sama perencanaan karena dalam manajemen tapi yang berhubungan dengan personalia. Nah, apa saja yang dia lakukan? Dia melakukan dalam hal penerimaan, penilaian pegawai, promosi, mutasi, motivasi. Nah, jadi segala hal yang bersangkutan dengan karyawan itu hubungannya dengan manajemen personalia. Kemudian nanti ada manajemen administrasi, ini yang terakhir. Manajemen administrasi itu adalah manajemen yang berkaitan dengan menentukan garis-garis kebijakan dan organisasi sehari-hari gitu ya. Nah, jadi yang dilakukannya itu adalah melengkapi surat-surat yang diperlukan. Nah, jadi hal yang dilakukannya itu pengadministrasian kegiatan, pemakaian alat perkantoran, jadi logistik ya, serta pemeliharaan organisasi. Itu mungkin untuk teorinya. Sekarang kita lihat ke soalnya ya. Ada yang ditanyakan sampai materi? Tidak ada? Aman?
Aman, Bu. Oke, kalau aman kita lanjutkan. Kaji latih 7 ya, tentang manajemen. Apa ini jawabannya? Membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya atau karyawan operasional. Membawahi berarti dia di atas. Di atas dia ada manajer. Ya kan? Nah, berarti kalau tahu kita manajer itu apa? Middle kan? Dia middleman. Berarti ini yang top manager, Bu. Berarti yang di atas middle itu yang top manager. Manajer puncak. Sekarang, jabatan direktur utama termasuk dalam. Nah, yang puncak itu tadi siapa? Dekom, Dedir. Ya kan? Yang menengah itu manager. Yang pelaksana itu supervisor, misalkan kasih gitu ya. Nah, berarti yang mana yang di root masuknya manajemen puncak juga. Ini soal asli semua ya tentang manajemen, tapi manajemen itu karena nggak selalu keluar tiap tahun, jadi soalnya nggak terlalu banyak contoh soalnya ya. Ini 6M. Man ya, pertama itu orang, kemudian uang. Ini mission pasti salah, ini manage salah, mission ini salah. Nah, berarti yang betulnya yang D karena ini salah margin ya. Nah, itu untuk 6M. Berikutnya. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Ini Poach tadi kan. Poach itu menurut siapa? Poach itu George Robert Terry. Berarti bukan. Ini pos DC, nggak ada pos DC ya. Kemudian pos DC tadi ada ya kalau nggak salah siapa sih? Udah di atas kita lihat. Toong ke atas. Kalau yang Harry Fayol ini dia yang POM CC kan, Bu ya? Ya, dia POM CC. Oh, ini ada pos DC itu ada Donald ya, Harold Donald. Donald. Nah, ini Harold Donald. Oh, Donald. Ini 2 orang. Kemudian ini mah POM CE. POM CE itu siapa? Nggak ada ya, adanya POM CC. Nah, ini yang ini kan Henry Fayol POM CC. Nah, berarti ini yang ini. Nah, ini pos DCRB. Pos DCRB itu oleh Luther Gulick. Ya. Bu, itu Ya. nomor 4 opsinya ada yang tipe ya, Bu ya? Yang mana? Itu yang 4 itu bukan POM CC, Bu, tapi PO CCC 3 C-nya. Oh iya, ini oh iya POCCC, PO Coordinating Control. Dia nanyanya Henry Fayol ya? Iya benar kan Henry Iya. Fayol? Iya, POCCC. Iya, POCCC-nya 3. Kok sayanya POM C. Nah, ini untuk Henry Fayol. Commanding, coordinating, dan controlling. Nah, itu untuk soal nomor 4. 5. Menemukan solusi atas hal-hal yang belum terselesaikan, termasuk dalam penerapan fungsi kegiatan apa? Menemukan solusi. Solusi itu di mana? Di tahap manakah kita menemukan solusi? Organizing bukan, Bu? Di perencanaan, di pengawasan, pelaksanaan, pengawasan, atau solusi itu ada 2. Dia ada di perencanaan, ya, atau ada di pengawasan. Nah, kalau di perencanaan, solusi yang dilakukan adalah solusi untuk plan A, plan B. Jadi kalau misalkan yang A itu tidak bisa dilakukan, kita bisa mencari lagi plan yang B. Kalau yang pengawasan, ini bila sudah melakukan evaluasi, oh kenapa nih kok sasaran atau tujuan kita berbeda dengan hasil. Nah, maka ini harus dicari solusinya tadi kan. Maka ini lebih ke pengawasan Ya, Bu. Iya. Jadi kalau perencanaan itu lebih menentukan
apa nih akan kita lakukan kalau gagal rencana lainnya gitu ya. Nah, ini soal manajemen itu biasanya sulitnya menentukan itu jawabannya yang mana ya yang lebih dekat karena biasanya pernyataan-pernyataannya itu berdekatan. Sekarang ini mengadakan uji kompetensi terhadap pejabat struktural atau mungkin kita sering dengar fit and proper test. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan di suatu perusahaan biasanya untuk penempatan suatu karyawan ya di suatu struktur organisasi itu biasanya diberikan satu uji kompetensi. Bagian apa penempatan karyawan? Penempatan karyawan itu adalah pendelegasian tadi kan. Jadi dia masuk ke bidang organizing. Nah, tadi saya bilang kalau ada organizing dan ada staffing, maka kita pilihnya yang staffing. Berarti yang ini yang pertama. Kalau misalkan staffing nggak ada, baru kita pilihnya yang organizing. Ya, nah itu seperti itu. Walaupun di sini ada leading, kita bukan mencari leadingnya ya, tapi staffingnya, penentuan orang. Ya kan di sini ada kata-kata, walaupun ada kata-kata pejabat ya, pejabat struktural gitu. Nah tetap itu staffing menentukan orang. Karena nggak ada istilah leading di dalam fungsi manajemen. Berikutnya, kelemahan struktur organisasi tipe fungsional dibandingkan dengan sistem organisasi garis. Tadi yang gimana garis? Yang bawahan sulit melaksanakan perintah atasan bukan, Bu? Ini yang garis kan. Kalau yang fungsional itu adalah yang ininya banyak kan. Misalnya ini 1, 2, 3, di sininya ada A, B, C gitu kan. Nah, apa kesulitannya kalau yang menentukan fungsional itu adalah bawahan sulit melaksanakan perintah atasan karena nggak jelas kan. Kalau misalkan 1, 2, 3 semua memberikan perintah, berarti ini si A itu harus melaksanakan perintah siapa gitu kan ya. Nah, itu kesulitannya. Berikutnya kita lihat lagi. Contoh penerapan fungsi directing. Directing itu apa? Pengarahan. Yang mana yang kira-kira yang pengarahan? Yang memberikan briefing kan, Bu, kepada Iya, staf. pasti memberikan briefing. Kan kalau di kantor-kantor kan kadang ada briefing pagi, briefing sore ya. Briefing pagi itu berarti dia memberikan arahan kira-kira apa sih yang akan dikerjakan dari pagi sampai sore. Kalau briefing sore itu biasanya lebih bersifat evaluasi. Briefing sore itu tadi pagi itu apa yang sudah terjadi. Misalkan kan di briefing pagi nih, briefing pagi kan rencananya ABCDE. Kemudian ternyata pas sore itu kejadiannya gini gini gini. Nah, berarti nanti evaluasi biar nanti besok ada evaluasi untuk besok. Itu seperti itu ya untuk briefing. Berikutnya controlling. Contohnya yang manakah melakukan briefing controlling? Melakukan asesmen terhadap staf bukan, Bu? Ya, melakukan asesmen terhadap staf. Apa asesmen itu? Artinya? Pengetesan terhadap akreditasi gitu, Bu. Iya, pengujian ya kan. Nah, Ya. berarti melakukan evaluasi kan asesmen itu. Nah, jadi evaluasi itu dilihat ini si stafnya benar nggak kerjanya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari controlling. Berikutnya. Safa mau masuk mana, Safa? Kuliahnya manajemen bukan? Enggak, Bu. Kalau ekonomi saya mau ngambilnya akuntansi. Oh, akuntansi berarti jagoan ya akuntansinya ya. Kalau itu Pak Hong mau masuk mana Pak Hong? Bidang-bidang berikut termasuk bidang manajemen kecuali yang mana? Manajemen pemasaran ada, produksi ada, pemasaran keuangan ada. Yang formal dan informal, Bu. Iya, yang tidak ada itu formal dan informal. Berikutnya, tujuan yang harus dicapai manajer keuangan bagi keberlangsungan perusahaan adalah Memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, Bu. Yang A, Nah, manajer keuangan itu bukan bukan memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungannya dari mana manajer keuangan? Nah, manajer keuangan memperoleh keuntungannya dari mana?
Memperoleh Kalau keuangan kan ya, berarti ini lebih ke arah yang ini ya Bu, apa meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Nah, ini mah produksi. Nah, ini lebih ke meningkatkan nilai perusahaan. Nah, sebenarnya benar meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi kan gimana caranya gitu kan. Nah, itu kan berkaitan dengan nilai produksi. Jadi, manajer keuangan itu kan tadi dia ngapain kerjanya, sumber dananya dari mana, kemudian penggunaan dananya untuk apa. Kalau misalkan dia tidak bisa menggunakan dana untuk operasional nih terhambat, nah mungkin kan dia bisa menggunakan uang perusahaan itu udahlah daripada kecil sedikit ya udah deh misalkan kita tabung atau kita sewakan gudang, kita apa. Jadi dia mencari penghasilan lain selain dari hasil penjualan barang. Misalkan itu seperti itu. Apa yang dia lakukan itu untuk meningkatkan nilai perusahaan gitu kan. Misalkan dibelikan saham dan lain sebagainya biar pokoknya dia dapat penghasilan lain selain dari hasil dari produksi barang yang dia buat gitu kan. Itu tugas dari manajer keuangan. Sekarang kalau yang menentukan besaran gaji karyawan siapa? Manajer keuangan, manajer personalia. Ada yang tahu nggak? Kenapa Bu? Yang menentukan gaji karyawan. Kamu nih gajinya sekian, kamu sekian, si A sekian. Personalia bukan Bu, seingat saya. Iya, itu yang menentukannya personalia. Nanti yang menggajinya baru manajer keuangan. Jadi yang menentukan berapa besaran gajinya di personalia. Karena kan proses seleksi, mutasi, promosi dan selainnya sebagainya itu berhubungannya dengan manajer personalia yang tahu oh ini Kalau OB gajinya berapa, direktur gajinya berapa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang manajer personalia itu makanya lebih banyak diambilnya dari jurusan psikologi ya karena dia lihat psikologi orang, nih orang ini kayak gimana cocoknya jadi karyawan di sini. Nah, itu kayak gitu sekarang. Biasanya ya kalau di manajer. Jadi biasanya nggak dari manajemen justru ngambilnya itu dari psikologi katanya yang melihat tentang orangnya. Tapi lah sekarang mah banyak sih kerja itu tidak sesuai dengan jurusan ya kadang gitu kan. Hima salju, himpunan mahasiswa salah jurusan gitu kan. Salah pilih jurusan. Nah, ini sekarang. Salah satu tugas manajer produksi adalah mengendalikan produksi. Tadi kan manajer produksi itu Rendal Prod ya, merencanakan, mengendalikan dan memberikan informasi tentang proses produksi. Itu kan kegiatan dari manajer produksi. Nah, sekarang kegiatan yang termasuk pengendalian produksi adalah sebagai berikut, kecuali yang mana? yang Pengendalian ini Bu, proses. pengendalian biaya promosi Bu, Yang promosi itu masuknya ke mana? manajemen pemasaran. Ya, ini masuknya ke pemasaran yang promosi. Jadi pokoknya produksi itu dia itu hanya kegiatan itu bagaimana menghasilkan barang sebagus mungkin bisa memuaskan pelanggan atau konsumen dengan sumber daya manusia, bahan baku gitu ya yang dipunyai oleh perusahaan. Berikutnya, prinsip manajemen menurut Henry Fayol, kecuali tadi yang mana disiplin ada, otoritas ada, inisiatif ada, pemberian upah ada, yang enggak ada adalah penggunaan waktu. Itu nomor 13. Berikutnya. Kemarin itu yang kemarin enggak ada yang bilang dapat manajemen ya 2021 lupa saya. Perusahaan Unilever, ULE ya, menjual bermacam-macam produk kebutuhan rumah tangga menggunakan pendekatan pemasaran yang berbeda antara di Inggris dan di Amerika Serikat. Perbedaan cara pemasaran tersebut merupakan contoh apa? Ada yang tahu kira-kira? Integrasi vertikal, strategi biaya rendah terfokus, strategi global, strategi multidomestik, atau diversifikasi tidak terkait. Nah, ini yang dilakukan itu adalah strategi multidomestik ya. Nah, apa sih maksudnya strategi multidomestik? Jadi dalam memasarkan produk itu disesuaikan dengan keadaan pertama struktur masyarakat, pendapatan, kemudian apa sih itu namanya apa iklim gitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin
judulnya sama, mereknya misalkan sampo Clear gitu kan, tapi Clear di Indonesia dengan Clear di Arab Saudi mungkin beda, misalkan itu kan seperti itu ya. Itu adalah untuk pendekatan pemasaran yang berbeda. Berikutnya kita lihat nomor 15. Nah ini, ciri-ciri berikut yang selalu melekat pada seorang wirausaha. Nah ini nyempil satu ya, di manajemen itu ada wirausaha. Dulu Ini jawabannya yang A bukan, Bu. dulu itu ekonomi itu ada jurusan. Ada bab khusus tentang kewirausahaan. Di kuliah juga ada ya nanti mata kuliah matkul kewirausahaan gitu kan. Di SMA juga kan bahkan ada ya PKWU gitu kan kewirausahaan. Wirausaha itu berasal dari kata wirausaha atau wira swasta ya. Ini dari dua suku kata wira dan swasta. Wira itu artinya berani, berani ya. Kemudian swasta itu dari dua suku kata juga swasta ya. Nah, ini nanti swa itu sendiri, asta itu usaha, berarti berani berusaha sendiri. Nah, maka kata kunci dari kata wira usaha itu berarti dari wiranya ini apa? Berani. Berarti mana yang ada beraninya? Ini. Nah, biasanya yang berkaitan dengan wirausaha atau berani usaha ya kan kalau wirausaha kan. Ini nanti berkaitan dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa nih wirausaha itu? Pertama dia berani. Berani menciptakan peluang. Artinya dia tidak takut rugi misalkan ya terus dia itu bisa menciptakan dia bisa menciptakan kesempatan dalam kesempitan. Kemudian biasanya dia inovatif dan kreatif gitu kan. Dia bisa menciptakan sesuatu yang disukai dan inovatif aja lah gitu ya. Disukai oleh orang lain. Nah, kemudian dia itu cirinya itu apa ya, berpikiran inilah, rasional dan progresif, artinya berpikiran ke depan gitu ya. Dia itu mampu menciptakan peluang, bisa mengambil kesempatan gitu kan. Nah, ini adalah ciri utama dari seorang wirausaha gitu kan. Kemudian nanti, usaha-usaha yang dilakukan seorang wirausaha itu nanti kan ada 2 ya, kegiatan usaha itu. Nanti ada usaha yang formal, artinya usaha yang resmi, jadi dia mendirikan perusahaan itu di perusahaan yang resmi, juga ada perusahaan yang tidak resmi atau informal. Perusahaan resmi biasanya ini memerlukan modal yang besar gitu ya. Ini memerlukan modal yang besar, terus memerlukan izin gitu ya. Kalau yang informal biasanya ini modalnya tidak apa ya, tidak terlalu besar gitu kan. Modalnya relatif kecil, kemudian ini tidak perlu izin gitu kan kalau yang informal itu. Nah, ini contohnya apa? Kalau yang bermodal besar misalkan saya mau bikinnya hotel gitu ya, bikin restoran. Nah, itu kan besar. Kalau yang informal kan contohnya kayak bikin rumah makan, ya rumah makan kecil lah, warung nasi, warteg, Warung kaki misalkan. 5, Bu. Nah, kaki 5, bengkel kecil gitu kan. Kalau bikin dealer kan gede gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu untuk contoh-contoh usaha antara formal dan informal. Kita lihat soal nomor 15, berarti jawabannya yang C. Oke, beres untuk manajemen. Ada yang ditanya? Minggu depan karena liburnya jadi Rabu, berarti kita kena libur ya. Kan liburnya nggak jadi Selasa, jadi Rabu kita kena libur. 2 kali ya kita udah kena libur. Jadi Rabu. Karena libur kalendernya kebanyakan Selasa. Jadi nanti TO-nya sampai sini, sampai manajemen. Karena TO-nya tanggal 23 ya kalau nggak salah. Tanggal 24 ya. TO-nya tanggal 24 berarti materi 23 sampai kata Bu Mita, Bu. 23, 24 sih hari Sabtu teh 23. Oh iya 23 ya karena Ya. Jumat kan. Ya. TO-nya sampai TO-nya tanggal 23 berarti minggu depan tidak ada. Jadi sampai sini sampai manajemen. Cukup sekian, ada yang ditanya enggak? Belum, Bu. Oke. Ya kalau ya, enggak belum tidak ada gitu kan ya. Kan kemudahan kitanya. Enggak, Oke. nanti kalau saya ada, saya chat Ibu aja. Ya, siap. Tahu gitu nomor teleponnya? Enggak. Enggak, nanti minta dari itu aja. Dimita. Oh, oke.
Oke, kalau tidak ada yang ditanya, cukup sekian dan terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.